Halo semuanya, kali ini bersama saya, Siti Aprilia. Saat ini saya dan teman-teman sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Untuk kalian yang penasaran, ada apa aja sih di Museum Kebangkitan Nasional? Simak video ini ya. Oh iya teman-teman, pasti kalian penasaran kan, berapa sih tiket masuk dalam Museum Kebangkitan Nasional? Tiket di sini sangat terjangkau ya teman-teman. Hanya dengan uang 2.000 saja, kalian sudah dapat masuk dan menambah wawasan kalian loh. Nah, teman-teman, kita memasuki ruangan pertama. Pada bagian ini, koleksi ditempatkan pada ruangan terbuka, teman-teman. Di ruangan ini terdapat replika kapal VOC, miniatur meriam VOC, kumpulan rempah-rempah yang menjadi komoditi utama perdagangan VOC, dan beragam infografis mengenai jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Itu ruang Direktur Stovia. Ruangan direktur dipisahkan dengan ruang pengajar Stovia karena direktur sering menerima tamu pemerintahan untuk membahas permasalahan di Stovia. Ruang selanjutnya adalah ruang pengajar Stovia. Di ruangan ini terdapat diorama pengajar Stovia yang sedang berdiskusi. Di sisi kanan terdapat lukisan dinding yang besar dan almari yang berisi koleksi buku. Ruangan Sekolah Dokter Jawa berisi koleksi alat praktik siswa Stovia seperti timbangan miligram, timbangan analis, gandik dan pipisan jamu, peralatan hitan, dan kotak obat dari suku Dayak. Di dalam ruangan ini memvisualisasikan keadaan pengobatan tradisional yang dipercayai oleh masyarakat sebelum masuknya ilmu kedokteran modern ke Indonesia. Di ruangan ini mengemukakan bagaimana dukun, sinsei, tabib, paraji, dan jamu berperan dalam kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Koleksi dalam ruangan pengobatan tradisional yaitu alat timbang obat tradisional, alat pembuatan obat tradisional, alat praktik perdukunan, dan tempat penyimpanan obat tradisional. Ruangan selanjutnya merupakan ruang media pembelajaran. Jadi teman-teman, pembelajaran di Stovia ini memang lebih menekankan praktik, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Di ruangan ini terdapat replika kerangka manusia, organ tubuh manusia, dan beberapa infografis. Ruangan kelas Stovia menggambarkan bagaimana para pelajar Stovia yang sedang belajar. Jadi, pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena memang menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Saat ini, kita berada di ruangan asrama Stovia yang dahulu digunakan untuk tempat tinggal para pelajar Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan ketat. Semua penghuni asrama dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Ruangan ini berisi replika tempat tidur berjajar para siswa yang dilengkapi dengan almari di setiap tempat tidur. Selanjutnya adalah ruang Stovia dan ruang lulusan Stovia. Stovia menjadi awal munculnya kesadaran nasional bagi para pelajarnya. Dalam ruangan ini terdapat koleksi hasil karya pelajar Stovia dan potret Stovia di masa lampau. Para dokter lulusan Stovia ini tidak hanya memiliki jasa bagi dunia kesehatan saja, namun berpengaruh pada kebangkitan nasional. Sebagai upaya untuk mengenang lulusan Stovia, maka dibuatlah ruangan lulusan Stovia. Dalam ruangan ini terdapat daftar dokter lulusan Stovia dan beberapa dokter yang ditampilkan fotonya. Ruangan yang terletak di tengah-tengah Museum Kebangkitan Nasional ini, di dalamnya berisi diorama ruangan kelas yang digunakan pelajar Stovia. Berisi meja kursi yang disusun bertingkat, dilengkapi dengan replika para pelajar Stovia. Di dalam ruangan ini juga terdapat peralatan kedokteran yang dipajang, seperti gelas ukur, penghalus obat, dan tabel periodik.
Selanjutnya kita memasuki ruangan Memorial Budi Utomo. Di ruangan ini berisi diorama pelaksanaan Kongres Budi Utomo. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Selanjutnya kita memasuki ruang Kongres Budi Utomo. Ruangan Kongres Budi Utomo terdapat foto-foto para pengurus Budi Utomo, replika lambang Budi Utomo yang berwarna emas. Lambang Budi Utomo dirancang pada tahun 1917 dengan semboyan Santoso Waspodo Gayoh Utomo, yang artinya dengan kekuasaan dan kecerdasan untuk mencapai keutamaan. Saat ini kita berada di ruang bangkitnya perlawanan pemikiran. Budi Utomo merupakan tonggak awal berkembangnya organisasi pada masa pergerakan nasional seperti Indis Partij, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, dan Trikolo Darmo. Koleksi yang ditampilkan di ruang bangkitnya perlawanan pemikiran yaitu bendera, patung, dan potret organisasi yang telah disebutkan tadi. Pada ruangan bangkitnya Pendidikan Bumi Putra, menyajikan banyak dokumentasi pendidikan di Indonesia disertai dengan infografis. Memasuki ruangan selanjutnya, yakni ruang kebangkitan kebudayaan, yang mana menggambarkan Indonesia setelah merdeka, bahwa untuk mewujudkan awal dari usaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru yang adil, makmur, sejahtera, perlu diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan dalam semua aspek kehidupan. Di ruangan terakhir, yakni ruang kebangkitan teknologi, memiliki urgensi terhadap terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Koleksi yang dipamerkan di ruang kebangkitan teknologi yaitu papan informasi yang berisi informasi mengenai peristiwa kebangkitan teknologi, foto, tokoh, dan miniatur pesawat N250 Gatotkaca. Pesawat N250 Gatotkaca menjadi tanda kebangkitan teknologi nasional. Saat ini kita di ruang Aula Budi Utomo. Di dalam ruangan audiovisual, para pengunjung dapat menyaksikan film yang menceritakan sejarah berdirinya Museum Kebangkitan Nasional. Ruangan audiovisual ditata seperti layaknya di bioskop agar pengunjung nyaman selama penayangan film berlangsung. Teman-teman, terdapat banyak hal yang menarik di Museum Kebangkitan Nasional. Kesan pertama yang dapat dilihat dari museum ini adalah bersih, fasilitas yang lengkap dan terawat, serta terdapat keunikan baik dari sisi koleksi peninggalannya maupun dari sisi desain bangunannya. Pada Museum Kebangkitan Nasional, terdapat banyak ruang terbuka hijau di sekitar bangunan museum. Selain desain bangunannya yang unik, fasilitas yang ada di Museum Kebangkitan Nasional sangat lengkap dan ramah akan difabel. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya jalur khusus di pintu masuk museum yang dapat dilalui oleh kursi roda. Selain itu, jika mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, telah disediakan fasilitas tour guide gratis yang dapat menemani dan menjelaskan. Untuk kekurangan yang nampak sangat mencolok, yakni kurang luasnya lahan parkir untuk kendaraan besar seperti bus pariwisata, dan saat kunjungan, ruangan terasa gerah dan pengap. Namun teman-teman, hal ini memang sudah diberitahukan di awal sebab museum memang akan segera direnovasi. Jadi, kalian jangan khawatir untuk berkunjung di museum ini. Museum Kebangkitan Nasional sudah lebih dari kata bagus dan pantas. Banyak memori yang sengaja disimpan rapi sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang pernah berjuang. Dan tentu saja perjuangan itu wajib kita semua teruskan hingga titik darah penghabisan.
Nah, gimana teman-teman? Sangat menarik bukan Museum Kebangkitan Nasional ini? Pastinya dong. Kami tunggu kedatangan kalian di museum ini ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!